Perkenalkan, nama saya Vira Priscilla dari kelas 1D Elektronika Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan kasus yang dibimbing oleh dosen kita langsung, yaitu Ibu Putri Gemalasari. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Ibu dalam menghadapi COVID-19 ini. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan dua kasus, yaitu yang pertama adalah filsafat Pancasila dan kaitannya dengan kasus Ahmadiyah, dan yang kedua adalah apa saja nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Filsafat Pancasila. Pancasila merupakan landasan dasar negara Republik Indonesia yang diyakini sebagai produk kebudayaan bangsa Indonesia yang memiliki nilai yang telah berabad-abad lamanya. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ideologi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan gagasan atau ide yang bersifat sistematik yang mengatur cara bertingkah laku yang dianggap baik dan benar. Dan Pancasila, dasar yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan mengkaitkan Pancasila dengan kasus Ahmadiyah. Kronologi kasusnya. Yang pertama, penyerbuan atas kasus membarak milik jemaah Ahmadiyah di Indonesia di Parungan Bogor pekan lalu merupakan presiden buruk bagi toleransi beragama. Siapa dan atas dasar apa pelakuan ini dipertanggungjawabkan di pengadilan. Demikianlah perbincangan Nofrianto dari Jaringan Islam Liberal atau JIL dan Abdul Musyawir, Ketua Pemuda Ahmadiyah, dan Ismail Kasim sebagai Direktur Eksekutif Elsam pada Kamis 14 Juni. Abdul Musyawir berkata, seperti biasa, sudah tradisi bagi Ahmadiyah untuk melaksanakan jalsa salamah atau yang disebut juga dengan pertemuan tahunan. Dan tiba-tiba datanglah sekelompok massa yang mengatasnamakan masyarakat Kemang untuk membubarkan acara itu. Serta di sana mereka juga menuntut untuk membekukan segala acara. Kejadian itu didalami oleh FPI, yaitu Front Pembela Islam, dan LPPI, Lembaga Penelitian dan Perkajian Islam. Masyarakat sekitar berdemo karena keresahan masyarakat atas keberadaan Ahmadiyah. Mereka menganggap Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat, dan di saat besoknya mereka melakukan penyelusupan masuk dan melakukan penerobosan serta perusakan atas acara tersebut. Ahmadiyah mengakui jika agamanya adalah syariat Islam yang punya rukun Islam dan iman yang sama, tetapi mereka mengakui Hazrat Nizat Kulum Ahmad alaihi salam hanya menghidupkan kembali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pendekatan yang dilakukan saat ini adalah yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 4. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur di Indonesia. Unsur-unsur negara yang terlibat dalam kasus Ahmadiyah adalah yang pertama penduduk. Penduduk dikarenakan ada masyarakat dan ada anggota Ahmadiyah yang terlibat dalam kasus ini. Dan yang kedua, pemerintah. Pemerintah berwenang untuk mengadili kasus ini atas segala tuntutan masyarakat dan untuk mempertahankan persatuan negara Republik Indonesia. Menurut masyarakat, Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat. Mereka di sini merasa terganggu dengan keberadaan Ahmadiyah. Dan mereka menganggap Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat karena mereka memiliki nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Karena itu, masyarakat berdemonstrasi untuk membubarkan Ahmadiyah. Dan di sini mereka takut terjadinya penyelewengan seperti terorisme. Menurut hukum negara,
Masyarakat berhak untuk memilih agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Diatur dalam Hak Asasi Manusia atau HAM. Dan sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini, seorang bebas memilih kepercayaan tanpa memaksa pihak lain. Namun, di sini terjadi perpecahan yang harus dihindari oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus tegas dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Menurut saya sebagai mahasiswa melihat ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat. Dikarenakan di Indonesia hanya terdiri dari 6 agama saja dan tidak termasuk karena Ahmadiyah tidak termasuk ajaran agama Islam. Di sini mungkin Ahmadiyah menganggap agamanya sempurna menurut ajaran mereka, tapi menurut saya ajaran Ahmadiyah adalah ajaran sesat karena terjadi penyimpangan seperti terorisme dan penyimpangan lainnya. Kaitan kasus Ahmadiyah dengan Pancasila adalah yang pertama, penyelewengan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini, dalam menentukan manusia individual, dalam menentukan agama, bebas memilih kepercayaan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kasus ini dianggap agama sesat karena keluar dari 6 keyakinan agama yang dianut oleh Indonesia. Dan di sini bisa terjadi perpecahan masyarakat dengan dampak yang lain seperti terorisme yang dapat menghancurkan negara. Penyelewengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini terjadi perpecahan yang disebabkan oleh ajaran Ahmadiyah yang ditentang masyarakat yang lain seperti terorisme yang dapat menghancurkan negara. Penyelewengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini terjadi perpecahan yang disebabkan oleh ajaran Ahmadiyah yang ditentang masyarakat karena dianggap sesat. Solusi dalam menghadapi kasus Ahmadiyah ini adalah pemerintah sebagai lembaga negara tertinggi harus bersikap netral dalam memastikan kejadian ini tidak terjadi kembali seperti penyerangan dan perpecahan yang disebabkan oleh Ahmadiyah dan menetapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memang diperbolehkan untuk memilih kepercayaan, namun jika itu penyerangan dan perpecahan disebabkan oleh Ahmadiyah dan menetapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memang diperbolehkan untuk memilih kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, Ahmadiyah bukan merupakan ajaran Islam dan mereka keluar dari 6 agama yang dianut di Indonesia. Karena itu, menimbulkan perpecahan. Karena itu, pemerintahan harus cepat dalam menghadapi kasus ini agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Yang kedua, saya akan membahas aplikasi Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, kronologi. Apa itu COVID-19? Penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Hubei, China akhir tahun 2019. Dilaporkan lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Virus ini menyebar melalui batuk, bersin, dan tetesan-tetesan saat bersin, berbicara maupun makan. Dan penyebarannya bisa terjadi saat kita menyentuh bagian yang terkontaminasi dan menyentuh bagian hidung atau bagian mata. Gejala COVID-19 seperti batuk, demam, kelelahan, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala ini biasanya bertahap. Ada beberapa orang yang tidak memiliki gejala. Namun, kita bisa melihatnya dalam 14 hari. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan setelah berpergian atau mencuci tangan dengan teratur. Yang kedua, menyemprotkan hand sanitizer jika Anda berpergian ke tempat umum. Yang ketiga, jika Anda mengalami batuk, demam, atau gejala lainnya, Anda melakukan pemakaian masker untuk mengurangi dampak penularan. Dan selanjutnya,
Jika berbicara, jarak 1 meter dari lawan bicara. Yang keempat, kita dilarang untuk menyentuh mata atau bagian hidung. Dan yang kelima, jika mengalami gejala, maka isolasi diri Anda. Dan jika Anda berpergian dari negara-negara yang terjangkit virus COVID-19, maka lebih baik mengisolasi diri selama 14 hari. Diharapkan menjaga tubuh agar fit dan menjaga pola makan, dan menjalani kehidupan yang sehat. Menjauhi hewan karena penularan bisa dari hewan. Aplikasi Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ajaran agama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kedua, kita akan menjaga sopan santun dalam bertindak dan tidak semena-mena walaupun kita di rumah saja. Tetap memperhatikan sekitar agar tidak terjadi ketersinggungan antara pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, sila ketiga, diutamakan lebih menuntut rasa cinta tanah air ketika di rumah saja dengan melakukan banyak belajar tentang sejarah Indonesia dan mencari informasi tentang COVID-19. Dan yang keempat, melakukan aktivitas dengan menghimbau untuk di rumah saja dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Maka dari itu, lebih mendengarkan kata-kata hati nurani dan tidak melakukan apapun yang bisa merugikan orang-orang sekitar. Dan yang kelima, bersikaplah baik dan tidak egois dengan cara di rumah saja. Aplikasi nilai Pancasila sebagai mahasiswa. Yang pertama, penerapan sila pertama. Sebagai mahasiswa, kita menciptakan sikap toleransi kepada teman-teman mahasiswa lainnya dalam memeluk agama dan mengerjakan ajaran sesuai ajarannya. Tidak boleh menyinggung perasaan pihak lain. Dalam penerapan sila kedua, mahasiswa ketika melakukan perkuliahan online, kita tidak boleh semena-mena pada dosen atau sesama mahasiswa lain, saling menghargai dan saling menjaga. Dan yang ketiga, penerapan sila ketiga. Mahasiswa dalam kehidupan meningkatkan kreatif kita dengan cara inovasi belajar yang lain. Melakukan perkuliahan online dengan semangat untuk mendapatkan ilmu walaupun secara online. Penerapan sila keempat. Mahasiswa dalam proses pembelajaran online diharapkan untuk bisa lebih memahami dan mencari materi lebih banyak ketika di rumah saja, agar pembelajaran lebih efektif dan melakukan musyawarah dengan teman-teman secara online jika tidak mengerti materi pembelajaran. Penerapan sila kelima, sebagai mahasiswa selalu berusaha sebaik mungkin untuk menolong teman-teman mahasiswa lain dengan mengalami masalah perkuliahan online. Mengajarkan teman yang tidak mengerti dengan materi pembelajaran. Hal baik yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19. Pancasila merupakan dasar ideologi dan falsafah Indonesia yang berisikan dasar yang selalu mendasari hidup. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan Yang Maha Esa seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus ikhlas dan tawakal dalam menjalani wabah penyakit ini. Karena kita yakin hal yang telah direncanakan Allah pasti ada hikmahnya, dan sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali ke asalnya. Dan jika bangsa Indonesia memiliki kepekaan atas kasus ini, maka kita harus di rumah saja dan mengikuti pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan cara di rumah saja, bekerja di rumah saja, belajar di rumah saja, melakukan aktivitas lainnya dan beribadah. Dan dalam partisipasi bangsa Indonesia, kita saling membantu menghadapi COVID-19 dengan cara membantu tetangga atau masyarakat yang lebih membutuhkan daripada kita, beribadah dan menjalankan syariat Islam serta berpikir positif, wabah ini akan cepat berakhir. Sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat untuk orang lain dan teruntuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.